Welcome back to Mahari Skin Institute, tempat di mana kita belajar berbagai macam ingredient dari skincare dan juga treatment untuk segala jenis permasalahan kulitmu. Perkenalkan, saya Dr. Devina. Hari ini akan membahas tentang anti penuaan atau anti-aging. Tentunya kita semua mau awet muda terus ya. Yuk kita simak sharing berikut ini. Kapan proses penuaan kulit ini terjadi? Apakah di usia 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun? Nah, ternyata proses penuaan kulit ini terjadi sejak kita usia 25 tahun. Yes, kamu nggak salah dengar. Sejak usia 25 tahun, ternyata kadar elastin dan kolagen yang buat kulit kita kencang nih sama kenyal udah mulai menurun. Penyebabnya banyak. Karena polusi, radikal bebas, sinar matahari, atau pola hidup yang tidak sehat, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, namun kamu jangan takut karena proses ini bisa kita perlambat, terutama dengan cara melakukan perawatan sejak dini. Perubahan apa saja yang terjadi saat kita mengalami penuaan? Jadi secara utama ada 5 macam perubahan. Yang pertama adalah proses regenerasi kulit menjadi melambat. Jadi normalnya proses pergantian kulit atau regenerasi kulit ini terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi sel-sel kulit yang tua akan digantikan oleh yang baru atau yang muda. Nah, pada proses penuaan, proses pergantian kulit ini melambat atau memanjang sehingga terjadi penumpukan dari sel-sel kulit mati. Dan jika kita tidak merawatnya, penumpukan ini akan membuat kulit kita jadi kusam, kering, gampang timbul flek, dan juga jerawat. Yang kedua adalah penurunan kadar kolagen dan elastin. Jadi di dalam tubuh kita nih ada pabrik yang memproduksi kolagen sama elastin. Nah, sejak kita menginjak usia 25 tahun, mulai terjadi penghancuran kadar kolagen dan elastin ini. Nah, kalau yang diproduksi sama yang dihancurin gak seimbang, jadi lebih banyak yang dihancurin. Nah, kulit kita kekurangan kolagen dan elastin. Fungsi dari kolagen itu yang menjaga kulit kita tetap kencang, sedangkan elastin yang buat kenyal nih. Contohnya kayak di kulit tangan. Ini kulit tangan saya, kalau kita cubit, kan cepet nih baliknya. Karena kan masih kencang sama masih kenyal. Nah, kalau kadar kolagen dan elastin udah mulai menurun saat dicubit seperti ini, lambat baliknya, jadi muncul keriput-keriput gitu. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam masalah kulit seperti kerutan, kemudian kulit jadi saggy, nggak jadi kenyal lagi. Yang ketiga adalah penurunan dari jumlah lemak dan juga kulit jadi lebih tipis. Kenapa? Soalnya sel fibroblast yang bertujuan atau berfungsi untuk menghasilkan kolagen dan elastin itu jumlahnya menurun. Nah, jadi kalau kamu perhatikan juga masa lemak menurun tuh kayak gimana? Jadi si lemak itu kan kalau kita masih muda kayak huruf V ya wajah kita. Nah, saat kita tua, masa lemak itu mulai hilang. Jadi lemak tuh fungsinya untuk nyangga ini semua nih, kulit kita, otot. Nah, saat kita tua jadi kayak gini, kayak segitiga kulit gitu. Jadi kayak segitu. Nah, itu kenapa? Soalnya lemaknya hilang, jadi kopong, nggak ada yang nyangga lagi, makanya kulitnya jadi kesannya jatuh. Yang keempat adalah penurunan produksi minyak di wajah. Jadi, proses penuaan menurunkan produksi minyak. Kalau produksi minyak menurun, kulit kita jadi gampang kering. Kalau kulit kering, kuman gampang masuk. Jadi makanya lebih gampang gatel atau permasalahan kulit lainnya. Yang kelima adalah penurunan jumlah sel melanosit, di mana sel melanosit ini berfungsi untuk memproduksi melanin. Nah, melanin itu yang memberikan color, jadi warna di kulit kita. Selain itu, dia juga berfungsi untuk memproteksi atau melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, kalau jumlah melanin menurun, terus kita kepapar sinar matahari, otomatis yang melindungi kulit kita tuh juga menurun. Makanya lebih banyak terjadi kerusakan, mulai timbul seperti flek, melasma, hingga kanker kulit. 5 most powerful anti-aging skincare yang wajib banget kalian ketahui. Yang pertama itu adalah ini favorit aku banget, harus ada di skincare rutin aku, yaitu sunscreen.
Nah, karena 75% penyebab penuaan itu adalah sinar UV. Jadi otomatis kalian harus banget wajib pakai sunscreen di skincare rutin kalian. Nah, kalau kamu cari sunscreen, carilah yang broad spectrum seperti Mahari Skincare punya. Ini dia ada SPF dan PA+++, berarti dia memblok dari sinar UVA dan UVB. Dan kelebihan lainnya kalau si Maharis punya ini ada chamomile sama tranexamic acid. Jadi membantu memudarkan flek kecoklatan dan juga menenangkan kulit. Nah, untuk yang penasaran sama konsistensinya, seperti ini. Ini physical sunscreen ya, punya Maharis. Gampang banget di blend. Tada, gampang banget nyerupnya kan, dan gak lengket. Jadi gampang banget kalau kalian abis ini mau pakai makeup juga langsung bisa pakai. Nah, kalian nih udah beli skincare anti-aging mahal-mahal tapi nggak pernah pakai sunscreen, itu sayang banget karena truly wasting your money. Seperti yang kalian tahu tadi, ini wajib kudu pakai banget, ke manapun kalian pergi harus pakai sunscreen. Nah, untuk cara pakainya secara detail berapa banyaknya nanti akan dibahas oleh rekan saya di tema hiperpigmentasi. Jangan lupa ya, nanti ditonton juga. Yang kedua dan lagi hype beberapa tahun belakangan ini adalah retinol atau retinoid acid dan turunan derivat vitamin A lainnya. Nah, dia bekerja dengan cara menghempaskan sel kulit yang lama, dia mendatangkan pertumbuhan sel kulit yang baru, otomatis lebih kinclong, lebih cerah, dan juga dia menetralisir radikal bebas serta merangsang pembentukan kolagen. Makanya bisa membantu menyamarkan kerutan halus dan juga hiperpigmentasi. Nah, penting kalian ketahui, si retinol atau derivat vitamin A ini dia sensitif terhadap sinar matahari. Makanya kalau kalian mau pakai, pakailah di malam hari dan dengan dosis yang kecil dulu karena dia sifatnya agak iritatif. Jadi mulailah dari dosis terkecil, kurang lebih seminggu 3 kali. Kalau kalian oke, bisa pakai, nggak ada merah, perih, gatal, boleh dilanjutkan lebih ke setiap hari. Dan penting juga diketahui, tidak boleh digunakan pada ibu hamil dan menyusui ya. Yang ketiga adalah vitamin C. Tada! Nah, vitamin C ini merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat yang berfungsi untuk melawan radikal bebas juga. Jadi radikal bebas itu kan merusak kulit kita ya. Nah, dia tuh bantu untuk menetralisir. Jadi dia melawan si radikal bebas itu supaya kulit kita nggak makin rusak. Terus dia juga membantu mencegah penumpukan dari pigmen. Jadi kalau kalian yang rentan banget freckles atau punya hiperpigmentasi, ini lebih cepet pudar kalau pakai vitamin C. Nah, yang perlu kalian ketahui, vitamin C itu harus disimpan di botol yang gelap seperti ini, kayak punya si Footrepo Maharis punya, dan harus disimpan di tempat yang sejuk dan lembab. Jadi kalau aku biasa simpannya di dalam lemari aja karena dia mudah teroksidasi dan mudah rusak kalau kena matahari. Yang keempat adalah alpha hydroxy acid. Nah, biasanya ini terdapat di krim malam seperti punya Footrepo berikut ini. Ada alpha hydroxy acid-nya. Dia berfungsi untuk menghempaskan sel-sel kulit mati, dia buang semua sel kulit mati supaya ada pertumbuhan sel kulit yang baru. Jadi membantu meratakan warna kulit juga. Dan kalau kalian ada flek tuh lebih cepat pudarnya, ada beruntusan juga lebih cepat hilangnya karena kan beruntusan tuh penumpukan sel-sel kulit mati. Jadi kalau turnover kulit kalian bagus, otomatis tekstur kulit kalian juga lebih halus. Yang terakhir adalah niacinamide atau vitamin B3. Biasa kita temukan di makanan seperti tuna, salmon, dan juga sayuran hijau. Tapi sekarang kita banyak temukan juga di produk skincare seperti serum dan juga krim. Fungsinya ada 2. Yang pertama, punya efek anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi kalau kalian yang kulitnya gampang merah, perih, pakai niacinamide itu cocok banget untuk mempercepat meredakan peradangan atau merah-merahnya itu. Yang kedua adalah dia punya efek meningkatkan kelembapan kulit dan mempertahankan kulit lebih maksimal. Jadi dia merangsang pembentukan ceramide sehingga kulit kita itu tetap lembab dan juga pertahanannya bagus. Jadi membantu kuman sama bakteri itu gak gampang masuk. Untuk treatment yang paling populer di seluruh dunia itu adalah Botox atau botulinum toxin yang bekerja dengan cara merelaksasikan otot. Jadi kalau kita sedang berekspresi, contohnya berkerut, angkat alis atau tersenyum, nah kadang kan muncul ya kerutan-kerutan halus di sekitar wajah kita ini. Nah biasa kita menggunakan botox untuk merelaksasikannya, jadi menghilangkan kerutan halus ini. Makanya biasa kita menggunakan botox dari usia sekarang 20 tahunan, udah banyak juga yang mengerjakan. Tujuannya adalah untuk prevention. Jadi kalau garis-garis ini udah menetap, akan lebih sulit kita hilangkan. Nah,
Botok ini pengerjaannya dengan cara disuntikan dengan jarum yang kecil sekali dan halus di area yang mau kita treatment. Pengerjaannya cukup cepat, biasa kurang lebih 5 menit, dan tidak ada downtime. Lalu kalian bisa melihat hasilnya sekitar 3-7 hari saat si botok ini udah bekerja di otot kita. Dan biasa pengulangan disarankan setiap 4 bulan sekali untuk hasilnya maksimal. Treatment berikutnya, kalau kalian ingat tadi saya ada mention berkurangnya volume wajah saat kita penua. Jadi wajahnya kayak gini, karena turun volume, nggak ada lemaknya semua. Nah, biasa kita menggantikan kehilangan volume ini dengan menggunakan filler yang berisi hyaluronic acid. Tujuannya adalah untuk mengembalikan volume tersebut, dan jika disuntikan di area tertentu, dia memiliki efek lifting. Jadi wajah tuh kelihatannya lebih fresh, lebih kencang dengan menggunakan filler. Nah, filler ini pengerjaannya dengan cara disuntikan tadi hyaluronic acid dan tergolong aman karena hyaluronic acid ini terdapat di dalam badan kita sendiri. Namun, memang ada resiko tindakan, seperti kalau kita fillernya masuk ke dalam pembuluh darah, bisa memblok pembuluh darah tersebut, jadi jaringan yang ada di atasnya tuh nggak dapat suplai makanan dan vitamin, sehingga jadi jaringannya itu bisa luka, bisa jadi koreng. Namun, kalian tidak perlu khawatir karena ada antidotnya. Jadi kalau itu pun amit-amit terjadi, ada penyelesaiannya gitu. Dan filler ini bisa hasilnya langsung immediately terlihat, tidak ada downtime. Jadi kalian langsung bisa kelihatan hasilnya setelah filler. Dan biasanya bertahan selama 9 bulan sampai 1 tahun, tergantung dari jenis fillernya dan metabolisme dari masing-masing pasien. Salah satu treatment paling favorit karena dia tanpa operasi, tanpa jarum suntik, dan sudah di-approve oleh FDA. Jadi ulterapi ini menggunakan teknologi microfocus ultrasound. Jadi jaringan kulit kita kan ada banyak, sampai ke dalam 4,5 mm. Itu yang paling banyak tempat penghasilan kolagen. Nah, si ulterapi itu menembakkan energi dengan menggunakan suhu 60-70 derajat Celcius ke jaringan smash ini untuk menghancurkan kolagen yang lama, menghasilkan kolagen yang baru, yang lebih fresh, yang lebih kuat. Jadi untuk lifting tuh lebih maksimal. Nah, hasil ulterapi ini permanen, namun disarankan untuk diulang setiap setahun sekali. Kenapa? Karena kita kan tiap tahun berkurang produksi kolagennya. Nah, untuk meng-catch up kekurangan tersebut, kita melakukan sebulan sekali. Dan hasilnya baru bisa terlihat 2-3 bulan pasca pengerjaan untuk memberikan waktu bagi tubuh merangsang kolagen yang baru ini. Sekian sharing saya hari ini. Thank you banget loh udah ngikutin dari awal kita membahas tentang skincare dan juga treatment. Nah, bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung ikut konsultasi online atau datang ke klinik, jadi kita bisa diskusi langsung tentang treatment apa yang paling cocok untuk jenis kulit kalian. See you in the next session. Bye semuanya.